Selamat datang guys di podcast Tias, podcast misteri persembahan dari tim Asih Ning Tias yang hadir dengan kemasan animasi misteri. Jangan kemana-mana, ingat bahwa mereka akan tetap ada di sekitar kita. Halo fans Tia Asih, kenalin, aku udah salah satu karakter di animasi Bella Remaja. Kalian pasti bisa nebak dong dari suaranya. Nah, aku mau berbagi cerita horor buat kalian. Cerita ini real, aku sendiri yang ngalamin. Bukan karangan atau fiktif. Semoga kalian gak kabur denger ceritaku. Oke, tahun 2010 aku masuk ke sebuah sekolah SMK. Aku ngikutin MOS atau masa orientasi siswa. Setelah mau selesai, sekolahku ngadain kemah. Semua murid kelas 10 disuruh wajib ikut. Sebenarnya aku malas ikut kemah. Tapi karena ditunjuk sebagai wakil sebuah regu, mau gak mau, aku harus ikut. Beberapa hari ikut kemah, akhirnya aku pulang. Sampai di rumah jam 4:30 sore. Di sini, keanehan mulai terjadi. Aku yang agak malas soal nyuci baju, tiba-tiba sore itu aku semangat banget buat cuci seragam yang udah aku pakai tadi. Padahal ibu udah ngingetin aku biar nyucinya besok aja. Tapi aku ngeyel. Alhasil seragam yang udah aku cuci malam-malam harus dijemur di belakang rumah. Oh iya, belakang rumahku adalah pekarangan kosong dan makam. Pagi hari saat aku mau mindahin seragam, aku baru sadar kalau beberapa dalemanku hilang. Aku curiga, kalau emang maling yang ngambil, kenapa bukan seragamnya aja? Kan mahal, pasti bisa dijual. Ya kan, teman-teman pasti setuju. Karena aku orangnya cuek, aku ikhlasin aja kalau dalemannya hilang. 3 hari kemudian, saudaraku ada yang menggelar hajatan. Ibuku pergi kondangan sendirian ke tempat tersebut. Di sana tiba-tiba ibu dihampiri oleh Pak Ustadz yang akan mengisi ceramah di acara hajatan itu. Pak Ustadznya bilang, "Bu, anaknya perempuan ya? Dijaga ya Bu, sholatnya jangan bolong. Dan setiap hari harus baca Quran." Ibuku yang kebingungan, dia cuma tersenyum dan ngangguk. Nganggukin kepala dong. Sepulang kondangan, ibu menyampaikan amanat tersebut ke aku. Waktu itu aku lagi bandel-bandelnya, jadi aku cuma dengerin nasihat ibu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jadi masa bodoh lah omongan Pak Ustadz itu gitu loh. Beberapa hari berlalu, seperti biasa sebelum tidur, aku suka baca komik. Karena hobi aku baca komik, jadi setiap mau tidur pasti baca komik. Dan malam itu kerasa ada yang beda. Setiap aku mau memejamkan mata, aku kayak lihat bayangan sosok orang di depan gorden. Gorden di pintu kamar aku, jadi posisi daun pintunya tuh nggak nutup. Kejadian itu berlangsung selama 2 kali. Aku kira itu cuma halusinasi aja karena keadaanku ngantuk. Biasanya kan kalau orang ngantuk pasti pikirnya kemana-mana tuh. Tapi sosok itu berubah jadi ular. Ularnya besar. Kalau diukur
kurang lebih sepaha orang dewasa lah, dan masuk ke dalam kolong tempat tidurku. Aku ketakutan, jujur aku takut banget di situ. Berharap kejadian itu tuh nggak nyata, cuman yaudahlah, aku ngantuk kok, kayak gitu. Pas aku mau ngelempar komik ke meja belajar, pergelangan tanganku dicengkram sama telapak tangan hitam dan nyeremin. Kalau aku rasain sih samar-samar kayak ada bulunya. Jadi si tangan itu tuh kayak punya bulu. Semacam ya bulu kucing, bulu monyet kayak gitulah. Dan tangannya kasar banget. Aku ditarik. Terus aku refleks dong. Jerit sekuat tenaga. Pintu kamar ibu kebuka. Aku dengar suaranya. Dengan bersamaan suara pintunya ibu sama tangan itu tuh lepas dan hilang gitu aja udah. Dan aku nangis di pelukan ibu. Aku juga cerita tentang kejadian yang aku alami barusan. Beberapa hari berlalu. Aku punya satu adik cowok. Adikku lagi main di desa tetangga. Biasalah nongkrong. Tiba-tiba dia didatengin sama cowok misterius dan ngomong, kakakmu sekarang udah gila, apa masih baik-baik aja? Adikku bingung dong, dia nggak tahu apa-apa. Tapi setelah sampai rumah, dia nyampein ke aku. Aku duga sih kejadian kemarin ulah si cowok ini. Waktu di sekolah, pelajaran lagi berlangsung. Samar-samar mataku lihat sosok anak kecil duduk di atas speaker kelas. Anak kecil itu senyum ke aku tapi mulutnya lebar. Gak bisa bayangin deh, anak kecil tapi mulutnya lebar sampai ke kuping. Terus giginya aneh banget lah. Gak kayak manusia kayak biasanya. Dan mulutnya juga hitam. Dalamnya tuh hitam. Aku pikir ya itu cuma halusinasi, tapi aku juga lihat sesosok bayangan hitam yang berdiri di dekat guruku yang lagi ngajar. Dan ternyata itu adalah genderuwo. Matanya bolong, tapi keluar api, kayak ada apinya gitu. Tanganku gemeteran, karena baru kali ini aku lihat makhluk bertubuh besar dan matanya api. Kalian pasti tahu dong bola api yang buat mainan tapi kecil, nah itu tuh ditempelin di mata. Silahkan bayangin sendiri deh kayak gitu. Gak cuma di kelas, di rumah pun ternyata aku bisa lihat makhluk yang gak kasat mata. Dari genderuwo, kuntilanak, jerangkong, dan bangsa goib lainnya yang berbentuk aneh. Pertama kali aku lihat makhluk-makhluk tersebut, aku merasa tertekan banget. Bahkan aku sempat jatuh sakit saking stresnya mikirin hal yang gak masuk akal. Aku gak kuat kalau para hantu itu deketin dan perhatiin aku terus. Tapi ada satu kejadian yang lumayan bikin aku gak takut lagi. Ketika aku lagi belajar, aku dideketin genderuwo. Genderuwo itu ngomong, bersikaplah seperti biasanya. Aku gak bakal ganggu kamu. Aku pengen jadi temen kamu. Aku sebenarnya takut, tapi aku cuma ngangguk. Di sisi lain, aku kaget. Ternyata aku bisa berkomunikasi dengan genderuwo. Lalu genderuwo itu hilang gitu aja. Udah. Bertahun-tahun aku bisa lihat mereka. Bahkan ada yang sempat ngobrol denganku. Nyeritain penyebab kematiannya. Atau tingkah manusia yang dibenci mereka. Selama aku bisa lihat mereka, sebenarnya ada perasaan risih. Aku ngerasa malah jauh dari Allah. Setiap mau beribadah, pasti ada aja makhluk yang gak suka.
Bahkan saat aku mau ngaji, kepalaku pasti pusing dan badanku panas. Tapi kalau aku udah ada niatan naruh Quran, ya udah aku jadi sehat-sehat aja. Akhirnya aku nekat buat bicara sama saudaraku yang seorang kiai. Kata Pak Kiai, apa yang dirasakan aku seharusnya gak aku alami. Pak Kiai ngasih 2 pilihan. Pertama, aku diruqyah, atau aku harus lebih sering ngelakuin sholat sunnah, puasa, dan baca Al-Quran. Dan aku lebih memilih pilihan yang kedua. Jujur, gak tahu kenapa aku takut dengan yang namanya ruqyah. Aku turutin apa kata Pak Kiai, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Aku justru bisa lihat dengan jelas korban kecelakaan di mana aja. Ada yang tanpa tangan, kepala, kaki, bahkan tubuhnya hancur, tapi bisa ngomong, minta tolong, ngerintih. Kebanyakan dari mereka sih pengen dimakamin dan didoakan dengan layak. Ini sih cuman pikirku aja ya, kemungkinan yang korban-korban begitu mungkin yang saat dimakamkan tangannya belum, atau sesuatu bagian tubuh mereka ada yang ketinggalan gitu. Lebih parahnya mungkin mayatnya cuma dibuang, gak ketemu sampai sekarang, bisa jadi begitu. Sifat aku waktu itu juga mulai berubah. Aku lebih pendiam dan gak suka keramaian. Karena keadaan itulah, aku kembali tertekan. Aku gak sanggup dengar teriakan mereka. Walaupun aku pergi dari tempat tersebut, aku gak bakal dengar dan gak lihat mereka lagi. Tetap aja, suara dan wujud mereka terngiang-ngiang di otakku. Sesekali, setiap malam aku nangis dan ngeratapin lah. Kenapa sih harus aku yang ngalamin? Gak ada perasaan bangga sama sekali di benak aku. Gak ada guys, gak ada. Aku pengen balik kayak dulu, normal, tanpa bisa lihat mereka. Aku kembali menemui Pak Kiai. Aku nyampein semua unek-unekku. Kata Pak Kiai, aku harus istiqomah, apapun cobaannya. Aku gak boleh berhenti buat melakukan ibadah lebih khusyuk. Dari yang wajib sampai yang sunnah. Berkat dukungan orang tua, aku mantepin diri. Walaupun setiap aku singgah di tempat manapun dan lewat di jalan apapun, aku bakal lihat makhluk-makhluk yang menyeramkan. Aku sekarang bisa bersikap lebih santai. Kalau ada makhluk yang ngucap salam, aku gak sungkan buat jawab. Cobaan masih aku terima. Kali ini bukan di dunia secara nyata. Tapi berulang kali aku gak bisa tidur nyenyak karena selalu mimpi buruk. Aku lihat sosok-sosok yang lebih nyeremin dari biasanya. Bahkan mimpi ditinggal oleh orang-orang yang aku sayangi secara gak wajar. Contohnya seperti kena santet, kecelakaan, dibunuh, diculik, kayak yang seperti itulah. Jujur aku ngerasa tertekan lagi gara-gara mimpi payah itu. Tapi aku percaya itu cuma sebuah mimpi yang gak berakibat apa-apa. Bertahun-tahun aku istiqomah ngelakuin ibadah wajib dan sunnah. Perlahan aku udah gak bisa lihat makhluk gaib lagi dan mulai berkurang diganggu oleh mereka. Sekarang aku hidup normal kayak dulu, beribadah tanpa ada gangguan sedikit pun. Tapi ada satu hal yang masih aku gak ngerti sampai sekarang. Aku penasaran, apa maksud cowok yang dulu pernah tanya ke adikku? Apakah yang aku alami dulu akibat dari ulah si cowok tersebut? Udah sih, gitu aja cerita pengalaman mistisku selama bertahun-tahun.
Pesan aku buat kalian di rumah, mau apapun agama kalian, harus rajin beribadah dan mendekatkan diri dengan Tuhan, minta perlindungannya. Biar terhindar dari sesuatu yang jahat, termasuk ilmu hitam. Terima kasih teman-teman. Nah, begitulah ceritanya guys. Episode kali ini, menurut kalian gimana ceritanya? Merasa takut atau justru semakin tertantang untuk melihat makhluk-makhluk gaib? Barangkali ada usulan cerita dari kalian, tulis di kolom komentar. Aku dan narasumber pamit dulu. Sampai bertemu lagi di podcast Tias selanjutnya. Bye.